Hai sahabat tanah air. Di balik keindahannya sebagai destinasi wisata yang mewah dan terkenal di mata dunia, ternyata Maladewa menyimpan sejarah yang panjang yang berakar dari pengaruh agama dan budaya serta kebijakan politik yang kontroversial di negara ini. Kepulauan ini telah dihuni oleh pendatang dari India dan Sri Lanka sekitar 2000 tahun yang lalu. Saat itu mereka membawa agama Hindu-Buddha yang kemudian agama tersebut bisa diterima oleh masyarakatnya selama berabad-abad. Tetapi perubahan besar terjadi di sana pada abad ke-12, yang dimana agama Islam diperkenalkan ke Maladewa oleh pedagang Arab, sehingga menciptakan pergeseran atau perubahan agama dan budaya di kepulauan tersebut. Peninggalan mengenai perubahan agama dari Hindu-Buddha ke Islam ini bisa dibuktikan dengan adanya bekas reruntuhan kuil dan berbagai macam artefak yang ditemukan di beberapa tempat di pulau ini. Pada tahun 1953, ketika ada seorang raja terakhir yang beragama Buddha bernama Raja Doveni, yang kemudian berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam setelah bertemu dengan ulama Sani asal Afrika Utara, yaitu Abu Al-Barakat Yusuf Al-Barbari. Beliau menggunakan pendekatan damai sesuai Al-Quran dalam memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Asal-usul masuknya agama Islam di kepulauan ini adalah ketika Abu Al-Barakat berhasil mengusir makhluk mitos bernama Rana Mary. Hal tersebut mendorong penduduk setempat memeluk agama Islam sebagai bentuk rasa syukur. Serta dilanjutkan pergantian nama dari Raja Doveni menjadi Sultan Muhammad Al-Adil dan menjadikan Islam sebagai agama negara di kepulauan ini. Sehingga hanya butuh waktu yang singkat dalam penyebarannya. Ketika agama Islam sudah melekat di kehidupan mereka, menjadikan seluruh masyarakatnya diharuskan untuk memeluk agama Islam, dan seketika itu mereka menghancurkan patung-patung dari agama Hindu-Buddha yang sebelumnya tersebar, yang kemudian disusul dengan banyaknya masjid yang mulai dibangun di seluruh kepulauan ini. Maladewa pernah menghadapi penjajahan dari bangsa Portugis pada abad ke-16. Saat itu mereka memaksakan agama Kristen untuk masuk dan menyebar ke penduduk lokal yang telah bermayoritaskan agama Islam di sana. Setelah melewati perjuangan yang panjang serta pengorbanan dari masyarakatnya melalui medan perang, akhirnya Takorvanu berhasil mengusir bangsa Portugis pada tahun 1573. Yang kemudian peristiwa tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai hari nasional di negara Maladewa. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Portugis, negara Maladewa semakin memperkuat posisinya sebagai negara Islam. Ketika Maladewa mendapatkan kemerdekaannya dari negara Inggris pada tahun 1965, para pemimpin dari negara ini kemudian menyusun konstitusi baru yang menetapkan agama Islam sebagai agama resmi di negara tersebut, sekaligus menjadi dasar sistem hukum dan pemerintahan di sana. Konstitusi di negara Maladewa secara tegas mengatur bahwa setiap warga negaranya wajib dan harus memeluk agama Islam. Hal ini termuat dalam pasal 9 konstitusi yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat memperoleh atau mempertahankan kewarganegaraan Maladewa jika mereka beragama Islam. Sebagai negara kecil dengan populasi penduduknya hanya sekitar 500.000 jiwa, negara ini merasa perlu menciptakan kesatuan yang kuat untuk mencegah perpecahan dalam masyarakatnya. Namun kebijakan ini memiliki konsekuensi yang serius. Terlebih lagi tidak akan ada ruang bagi kebebasan beragama. Jika seorang warga negara meninggalkan Islam atau bahkan menunjukkan keraguan terhadap agama ini, mereka dapat kehilangan kewarganegaraannya dan akan menghadapi hukuman berat, termasuk ancaman hukuman mati untuk kasus yang berani berpindah keyakinan di negara ini. Namun negara-negara lain seringkali mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di setiap individunya. Tetapi kritikan tersebut biasanya akan langsung ditolak oleh pemerintah Maladewa dengan alasan bahwa setiap negara memiliki hak untuk membuat kebijakan dan menentukan aturannya sendiri. Salah satu kebijakan paling kontroversial di negara Maladewa adalah larangan bagi non-muslim untuk menjadi warga negara di sana. Bahkan jika ada seseorang yang lahir dari orang tua non-muslim, anak tersebut tidak akan diakui sebagai warga negara Maladewa. Dalam sudut pandang pemerintah yang ada di negara ini, sebetulnya kewarganegaraan tersebut diperoleh bukan hanya dari lokasi kelahiran atau garis keturunannya saja, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap agama Islam di negara ini. Kebijakan ini diperkuat dengan sistem hukum yang secara tegas menolak keberadaan agama lain di negara tersebut.
Sebetulnya kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa agama Islam adalah satu-satunya pondasi bagi masyarakat di sana. Sehingga pemerintah berpendapat bahwa membuka ruang bagi agama lain dapat merusak harmoni sosial serta dapat menciptakan konflik di kehidupan masyarakatnya. Kebijakan ini juga menciptakan diskriminasi yang nyata bagi kehidupan masyarakatnya yang berbeda keyakinan. Sekarang kita beralih membahas tentang beberapa sisi gelap dari negara ini, terutama mengenai korupsi yang telah menjadi penyakit kronis di negara Maladewa, yang kemudian telah merusak hampir di semua sektor di tingkat pemerintahannya. Dan salah satu skandal terbesar dalam sejarahnya yang terjadi di negara Maladewa adalah kasus korupsi yang melibatkan Presiden Abdullah Yamin pada tahun 2015 yang lalu. Dalam skandal tersebut, dana pariwisata sebesar $79 juta disalahgunakan dan masuk ke kantong pribadi pejabat pemerintah. Sebenarnya ini hanyalah puncak dari gunung es yang terlihat di permukaan. Dikarenakan korupsi yang terjadi di sana telah mengakar dalam sistem politik dan birokrasinya. Dampaknya sangat jelas terasa terhadap masyarakatnya, infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, dan jalan raya seringkali terbengkalai karena dana pembangunannya diselewengkan. Di sisi lain, proyek-proyek yang sukses hampir selalu ditujukan untuk melayani kebutuhan pariwisata, yang seolah-olah memperlihatkan ke negara lain tentang keindahan dari negara ini tanpa mempedulikan masyarakat lokal yang tinggal di sana. Sehingga hal tersebut memperparah ketimpangan yang sudah ada, menciptakan realitas di mana segelintir elit politik dan pengusaha kaya menikmati kemakmuran ini. Sementara mayoritas rakyatnya harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar di setiap harinya. Ironisnya, upaya untuk melawan korupsi di negara ini seringkali dibungkam oleh pemerintahannya sendiri. Terlebih lagi, aktivis anti korupsi pun seringkali menjadi sasaran, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan terhadap segala bentuk ancaman. Dengan sistem yang korup dan kurangnya transparansi ini justru akan membuat rakyat Maladewa merasa tidak berdaya dalam menghadapi ketidakadilan di negaranya sendiri. Diskriminasi perempuan adalah salah satu masalah sosial paling serius di negara Maladewa, karena hampir 1 dari 3 perempuan yang ada di negara ini pernah menjadi korban diskriminasi atau kekerasan yang terjadi dalam urusan rumah tangga. Namun jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi karena stigma sosial dan ketakutan akan balasan dari pelaku membuat banyak korban tidak mau melaporkan kasus mereka kepada pihak kepolisian. Karena ketika kasusnya dilaporkan dan masuk ke dalam proses hukum, maka yang sering terjadi sebenarnya sistem peradilannya tidak memberikan keadilan yang diharapkan bagi para korban tersebut. Ironisnya, yang tercatat dalam beberapa kasus yang terjadi di negara ini, korban malah diperlakukan sebagai pelaku, terutama jika tidak ada cukup saksi untuk mendukung pengakuan mereka di depan hukum. Terlihat jelas dalam beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi, korban dihukum atas tuduhan zina jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa hubungan tersebut terjadi di luar kehendak mereka. Cerita seperti ini mencerminkan kegagalan sistem hukum dan budaya dalam melindungi perempuan dari kekerasan dan ketidakadilan di negara ini. Radikalisasi di negara Maladewa adalah fenomena yang sangat mengejutkan bagi banyak pihak dan sebenarnya sudah menjadi masalah yang nyata di negara tersebut. Berbanding terbalik dengan pemikiran banyak orang yang melihat negara ini sebagai destinasi yang damai dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Namun di balik citra tersebut terdapat perkembangan yang mengkhawatirkan terkait penyebaran ideologi ekstrim, terutama di kalangan generasi mudanya. Sehingga tercatat menjadi salah satu penyumbang tertinggi di dunia untuk warga negaranya yang bergabung dengan kelompok teroris seperti ISIS. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Terlebih lagi, kurangnya pengajaran tentang keberagaman pandangan agama dan nilai-nilai toleransi akan membuat generasi muda lebih rentan terhadap narasi ekstrim. Ditambah lagi dengan ekonomi yang terbatas serta tingkat kemiskinan untuk tinggal di pulau-pulau terpencil, sehingga menciptakan rasa putus asa dan kehilangan arah dalam melanjutkan hidup mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, kelompok ekstrim seringkali menawarkan solusi palsu dengan menyajikan ideologi radikal sebagai tujuan hidup yang lebih bermakna. Perkembangan teknologi di zaman sekarang seperti media sosial dan internet juga memainkan peran besar dalam penyebaran ideologi ekstrim di negara ini. Kelompok radikal akan memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan propaganda, mereka mencari dan merekrut anggota baru serta menciptakan jaringan global.
Terlebih lagi, beberapa ulama lokal dengan pandangan yang ekstrim juga berperan dalam menyebarkan ideologi ini, sehingga memungkinkan ideologi tersebut telah berkembang pesat tanpa pengawasan. Nah, sampai sini dulu informasi dari kami tentang Maladewa ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang menarik. Jangan lupa untuk bagikan informasi ini ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih.